memberi harapan yang besar terhadap mereka. Awalnya ya, saya pikir kok anak muda itu berani-beraninya maju ke gelanggang politik. Yang saya tahu persis di antara mereka mungkin belum pernah mengecap dalam proses organisasi politik yang makan asam garam. Tiba-tiba muncul, duduk di depan dan mengatakan, saya anak milenial dan saya mau maju menjadi menjadi calon legislatif dari partai politik ini. Jadi artinya apa? Keraguan awal saya tadi membantahkan semua setelah saya mendengarkan mereka semua bicara. Berikan dulu tangan. Dengan gaya masing-masing. Dengan gaya masing-masing. Tentu ada plus minus. Dan masih perlu memang untuk terus belajar. Karena anak milenial memang adalah anak yang selalu maju, anak yang tidak selalu yang percaya diri, walaupun dia pemain individual biasanya. Ya. Saya bayangkan dulu anak milenial itu diawali dengan adanya game. Dulu waktu semasa umuran saya atau di bawah saya mungkin yang sekarang berubah berubah, kita main-mainnya kan main-main kelompok, bermain kelompok gitu ya. Semuanya bermain kelompok, tidak ada rasanya permainan yang permainan individu. Dan kemudian itu berubah dengan adanya game menjadi permainan-permainan itu. Dimulailah dari sini. Saya tertarik sekali dengan judul Child Millennial bisa apa? Membayangkan bisa apa kalau kita mau masuk bekerja dan kita kemudian antri untuk diwawancarai. Apa yang kira-kira kita pikirkan, apa yang kira-kira pertanyaannya ini? Pertanyaannya adalah bisa apa kamu masuk sini? Apa yang kamu miliki? Jadi mereka ini, anak-anak kita ini, adik-adik kita ini, kita mungkin juga akan bertanya, bisa apa dia? Bisa apa dia? Ternyata jangan memikirkan apa yang dia punya, tetapi kemudian kita harus balik apa yang dia pikirkan di depan. Seperti kata ananda saya Andre, teringat juga ya waktu Andre ngomong, saya tidak punya pengalaman, tapi saya punya visi. Loh, anak muda sekarang begitu, tak punya pengalaman tapi punya visi. Jangan tanya saya punya pengalaman apa di organisasi, seperti waktu para anggota-anggota legislatif kita ini yang berdarah-darah dulu di organisasi, lalu kemudian dicalonkan untuk maju. Jadi punya pengalaman. Tapi ternyata dia balik. Saya tidak mau seperti itu. Tapi saya tanya apa yang saya pikirkan ke depan? Benar. Ini gaya milenial. Tidak seperti waktu kita mau diwawancarai, kau masuk bekerja di sini, apa yang kau miliki? Kau bisa bahasa Inggris? Bisa komputer? Bisa, kalau orang memiliki cara komunikasi itu bisa pegang kamera, bisa bikin video, bisa bikin surat, bisa bikin berita. Mungkin itu keterampilan yang kemudian kita lolos setelah wawancara. Tapi anak-anak milenial sekarang ternyata selain apa yang dia miliki, kita harus juga menggeledah pikirannya. Dan ini yang paling penting, pikiran itu adalah itu. Kata Rocky Gerung, politik itu adalah transaksi ide. Jadi kalau di antara mereka mau maju ini, yang harus mereka miliki kemampuan itu adalah kemampuan bertransaksi ide. Sekali lagi, politik adalah transaksi. Transaksi apa? Jadi kalau ada orang mengatakan politik itu bisa dapat transaksi, saya orang yang pertama melakukan ini. Karena politik itu adalah transaksi. Apa yang kita berikan dan apa yang kita bisa terima. Tapi transaksinya adalah transaksi ide, pikiran kita. Itu yang harusnya melandasi, yang kemudian datang anak muda ini untuk mengobrak-abrik
masa lalu. Ya, karena masa lalu itu mungkin transaksinya berbeda. Datang dengan transaksi ide. Saya punya ide. Tadi mereka ada ide. Dari yang pertama Anda saya, James. Saya lihat ini persoalan pendidikan dan pengangguran. Ada ide, ada saya punya ide. Ya kan gitu. Dilanjutkan dengan saudara ada Anda saya Andre. Andre mengatakan jangan tanya pengalaman saya, tapi tanya saya mau jadikan apa ini Indonesia. Dia tidak ingin mengatakan saya mau jadikan apa ini Makassar. Padahal dia cari dari Makassar. Ya kan begitu. Dia loncat jauh ke depan. Datang anak saya Ocha. Jangan bilang sama bapak Ocha bahwa you punya public speaking jauh ke depan dibanding bapak, tapi jangan bilang. Karena itu masalah. Nanti aku bilang nanti dia tidak panggil saya makan sop kaki kambing. Kaget saya ini Ocha. Saya lihat dia kecil, nggak pernah ngomong. Tiba-tiba bisa ngomong juga ini Ocha. Ternyata public speaking dia belajar dari mana ini? Oh, nggak pernah belajar sama saya, tiba-tiba dia jago juga. Ada satu lagi yang paling cantik, dengan penuh ketulusan, rendah hati, tawadu. Tapi kemudian besar keinginannya, kemudian setelah dia tergoda, tanda kutip, dia tidak percaya diri awalnya, tetapi dia rendah hati. Saya tidak mau sebenarnya. Mungkin saya tidak bisa, tapi dia tergoda setelah melihat situasi bahwa kenapa orang lain menginginkan saya, mungkin ada kemampuan yang saya tidak lihat. Nah ini orang-orang rendah hati semacam ini saya kira juga penting untuk kita perhatikan. Oleh karena itu apa yang harus mereka isi? Selain saya katakan bahwa dia punya ide, dia harus mampu menyampaikan idenya, dan kemampuan menyampaikan ide itu adalah kemampuan berkomunikasi yang efektif. Ini yang harus Anda semuanya gali-gali. Kalau Anda ingin menjadi caleg, jangan diam. Tidak sekedar kita bisa melakukan tindakan, kita harus bunyi. Kita harus bunyi. Sekali lagi kita harus bunyi. Kalau Anda diam, kita tidak tahu. Kalau kita ingin menemukan anaknya bagus, dan saya kenal tiba-tiba dia siapa ini? Untungnya sudah pernah. James, dia jangan diam, harus ngomong. Ngomongnya kemana? Nanti saya ngomong. Nanti saya sampaikan. Andre, tapi harus sampaikan ini. Kalau dia sampaikan dia tahu itu belum jadi. Ananda Laura yang pendiam, yang rendah hati, yang mudah menggegar keinginannya setelah melihat situasi. Memang saya harus lakukan seperti ini, seperti itu ya. Dia harus sampaikan. Jadi anak-anak semuanya ini, yang saya ingin katakan, Anda memiliki kemampuan yang orang belum bayangkan. Yang banyaknya mungkin mereka, mohon maaf, memandang sebelah mata semuanya. Tapi kemudian jika Anda menyampaikan gagasan, orang terbuka mata hatinya. Karena mungkin juga banyak di antara kita ini sudah bosan memilih itu terus. Dan mungkin di antara kita ini sudah merasakan saya yang baru, tapi dah anak muda. Kita bilang bertanya lagi, anak muda bisa apa? Karena dia belum bisa kita lihat bisa apa, maka dia harus menyampaikan idenya, gagasannya, buah pikirannya lewat salah satu kemampuan kita bisa menyebarkan ide gagasan itu lewat media. Lalu kita kemudian media apa yang cocok buat anak milenial? Mungkin saja media mainstream yang ada sekarang ini. Orang mengatakan tidak lagi seera mereka. Ya, ada benarnya. Karena Obama itu terpilih jadi presiden, itu diakibatkan karena memakai media sosial. Salah satu faktor Obama itu bisa. Kemudian orang tergerak hatinya sampai mau menyumbang. Amerika mau
menyumbang apa masalahnya orang dia dari kamu menyumbang gitu? Apa yang mendorong dia? Ideologinya ideologi gitu. Ya kan? Tapi kemudian karena kemampuan memakai media sosial orang bisa bergerak. Nah sekarang di depan Anda semua ini terhampar begitu banyak media yang Anda bisa. Perkenalkan diri. Ada satu hal yang menarik, walaupun kelihatannya lucu-lucu. Waktu hari Kamis itu viral apa itu? Camat. Hari Kamis ya. Salah, Kamis ya viral gitu ya. Tentang camat ya ada 15 camat di Makassar yang bicara. Tiba-tiba besoknya ada salah satu anggota legislatif mungkin atau dia baru caleg yang namanya Basdin, namanya Basdin mengambil poin ini untuk tiba-tiba terkenal. Saya tidak kenal itu Basdin. Mungkin di antara kita juga tidak ada yang tidak kenal itu namanya Basdin. SE, tulis SE di belakangnya lah. Saya ingat itu SE ada SE-nya. Basdin, Basdin atau Basdin SE. Tiba-tiba dia balas itu, dia bikin apa itu? Parodi. Dia bikin parodi. Yang tadinya yang hari Kamis itu orang tegang-tegang, tiba-tiba besoknya ada parodinya. Kemudian orang berbahas, mungkin dia memang sudah terkenal di ujung sana, di sekitar ujung tanah dan sekitarnya sana. Tapi mungkin orang tanah tidak ada yang kenal. Atau ada yang kenal mungkin keluarganya atau teman sekolahnya. Tapi saya tiba-tiba masuk itu. Nah, hal-hal yang kecil dan itu menjadi sangat viral dan lucu gitu kan. Orang berbahas. Kemarin saya termasuk orang yang tidak terlalu enjoy kemarin karena mungkin karena terlalu kerja yang ibadah. Tiba-tiba saya bahas dan saya sangat terhibur. Terhibur. Tidak ada sesuatu yang harus tapi saya terhibur. Kemungkinan andai saja itu dia pilihannya di Taman Rea, bisa jadi dia tiba-tiba banyak pemilihnya. Ya kan begitu. Karena banyak orang terhibur di sana dan kita ketawa-ketawa gara-gara itu. Hal yang paling mudah. Tapi dia pakai media. Apa poinnya di sini? Dia memakai momen itu untuk kemudian membuat parodi. Ada kita momen itu lalu dia bikin parodi mungkin tidak terlalu lucu. Tidak ada momen yang hari Kamis dan kemudian bikin parodi seperti itu mungkin biasa saja. Tapi karena ada momen dia bikin parodi tiba-tiba itu meletus, meledak dan geger. Dia karena geger dia terkenal. Itu tidak menyampaikan ide gagasan tapi membuat geger saja. Tapi orang bahagia. Hal-hal kecil seperti ini yang saya maksud, saya bilang bahwa Anda itu lebih cerdas. Ayolah, sampaikan ini, pakai ini media sosial. Beranilah Anda pakai ini media sosial untuk menyampaikan ide gagasan, tapi juga harus cerdas memakai ini. Jangan terlalu monoton. Kalau Anda pidato di situ, mungkin orang tidak terlalu tertarik. Tapi bikin satu ide-ide kreatif sehingga orang itu tertarik melihat itu, menonton itu dan kemudian itu bisa tersebar. Ya, mungkin mengambil momen-momen tertentu dan kemudian menjadikannya itu sebagai sesuatu ide kreatif Anda. Apalagi yang lain yang Anda bisa lakukan? Ini biasanya. Kalau orang masih caleg, masih rajin untuk datang ke temu. Biasanya kalau orang caleg itu masih datang lagi. Tetapi Anda sebelumnya mungkin Anda sudah bisa kenal bagaimana mempertahankan ini, bagaimana membuat suasana ini agar supaya jangan Anda dianggap sebagai aji mumpung saja. Ini persoalan aji mumpung ini sangat berbahaya. Mumpung mau begini, tiba-tiba dia datang.
Tiba-tiba dia tidak dia sudah terpilih, dia sudah kata Ustaz Dasar, begitu dia calon nomor teleponnya disebar, begitu dia terpilih tiba-tiba ganti nomor telepon. Nah, ini gaya-gaya milenial seperti ini jangan ikuti. Karena sebenarnya apa yang dilakukan, sikap mereka, perilaku mereka sekarang ini karena kena teori imitasi dari orang tua. Bahwa kita sebenarnya perilaku kita ini digagas, ide-idenya juga itu biasanya dari atas. Yang selalu kita lihat itu adalah apa yang terjadi di atas. Dan kemudian kita memulai untuk melakukan peniruan. Waktu saya SMA, saya selalu antar orang tua saya jalan kemana saja. Dan selalu dia bercerita tentang dirinya. Dia sebagai guru, apa segala macamnya. Sehingga terprogram di otak saya, guru sebenarnya asik. Akhirnya saya menjadi guru. Di antara sudah partai politik. Jadi ceritanya dan melihat perilaku itu akhirnya dia itu. Sebagai seorang pengusaha, Nanda Andre dengan Nanda James melihat perilaku, bagaimana ini untuk depan. Ternyata walaupun dia melakukan penyimpangan daripada teori imitasinya, tetapi praktek-praktek politik dan praktek-praktek ekonomi itu tidak berseberangan. Nah, oleh karena itu imitasi Anda dari orang tua Anda, tapi tapi jangan semuanya. Lakukan peniruan, tapi jangan semuanya, karena era orang tua itu bukan era Anda semua ini era di mana orang tua kita itu sudah melepaskannya. Tetapi peniruan yang hal-hal yang baik, jangan sampai karakternya itu pas. Sehingga peniruan kita perlu. Tapi jangan sampai semua itu harus kita tiru. Semua kehidupan kita itu hadir di masa orang tua kita itu sudah ada. Kita hadir di mana orang tua kita sudah lebih duluan dan orang tua tidak mampu merasakan sepenuhnya apa yang kita rasakan. Oleh karena itu sebagai generasi milenial memang harus tumbuh cerdas, mandiri dan memiliki kemampuan dan jangan selalu berada dalam rumah panggung. Saya kira demikian dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ada pelantan kali ini? Kita tambah pelantan, ada pelantan nggak? Supaya kita bisa membeda-beda sedikit. Cukup satu saja. Ada pelantan nggak? Ya, pelantan. Ya supaya usai. Nah, oke. Adinda Rudi, biar saya pegang dulu. Ya, ini karena saya bakat-bakat moderator saya juga ada. Jadi biar saya sekali-sekali mereka saya tanya. 4 ini kan ya tentu tidak selalu berada pada cara yang sama, ide yang sama, memiliki karakter. Nah, boleh enggak kalian itu menyampaikan ke kita semuanya kekuatan apa yang Anda miliki? Ada kekuatan enggak yang kemudian itu yang khas buat Anda, dan kenapa Anda semuanya ini punya punya niat, punya cita-cita untuk menjadi anggota legislatif. Kekuatan apa yang Anda miliki? Dan kemudian mungkin ada kekuatan yang belum Anda miliki untuk Anda perbaiki. Saya bilang Anda belum miliki tapi Anda ingin perbaiki. Mulai dari mana? Padahal saya selalu kalau dilirik mas, ya dulu deh. Ada nggak? Sampai mana ada?
bagi saya untuk maju ke legislatif. Pertama, kita yang masih muda ini mempunyai ambisi dan mempunyai tantangan. Tantangan itu yang harus kita lawan, karena kita terjadi pada rakyat, khusus di dalam saya, di banyak dalam saya itu perlu masalah air, pekerjaan, yang betul-betul kita harus, kan selama ini calon DPR yang sudah dulu mungkin belum banyak yang menyentuh masalah ini. Saya tidak tahu masalah apa yang sampai bisa mereka. Jadi untuk saya harus berjuang untuk mereka untuk membawa dari sana. Jadi Kita menjadi ambisi. oke. Salah satu yang khas dari anak muda itu adalah karena kalau ambisi itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditunggu sama sekali, tapi tetap memaksakan kehendak. Nah ini yang jangan. Tapi ambisi itu perlu, karena ambisi itu mendorong kita sebagai daya gerak. Jadi dia mesin penggerak. Ambisi itu mesin penggerak untuk bisa mencapai itu. Kalau kita ambisius bisa rusak mesin. Ya, tapi ambisi itu kita pelajari apa yang sudah saya dapatkan di sana, biar bisa saya bawa ke Indonesia, bisa dibagi kepada masyarakat. Karena bagaimanapun itu pastinya kita tahu Amerika adalah negara maju dan menjadi negara yang bisa dikatakan tidak besar di dunia ini. Nah, banyak pelajar di sana yang ingin saya bawakan sehingga masyarakat di Indonesia dan Makassar bisa mengetahui apa-apa yang saya dapatkan di sana, dan bila mana saya diberi kesempatan dan kemungkinan untuk dapat menerapkan apa yang saya dapatkan, ya ingin saya terapkan pastinya di Makassar dan Sulawesi Selatan. Itu beberapa hal yang ingin saya lakukan. Dan kedua, yang kita tahu seperti yang dikatakan tadi sama Bro James, bahwa anak muda terkenal dengan ambisi. Tapi selain ambisi adalah anak muda terkenal dengan militansi dan energi. Selain militansi dan energi, mereka biasa lebih kreatif, think out of the box, berpikir daripada yang berbeda daripada yang ini yang membuat mungkin perbedaan-perbedaan yang bisa didapatkan antara satu dan yang lain. Ini yang saya sampaikan pada saat ini. Tambahan bisa nanti Pak Moderator Adinda yang bisa saling menambah. Ya, jadi James ini think globally, act locally. Jadi dia berpikir global dan tapi bertindak lokal. Jadi kemampuannya, pengalamannya di Amerika sana dan kemudian dia menerapkan di Indonesia, memang perlu juga hati-hati. Perbedaan jangka panjang dengan Indonesia. Tetapi yang lahir di Indonesia, dia berdarah Indonesia, tentu dengan kemampuannya dia, karena kemampuan anak muda itu adalah pada kemampuan adaptasi, gitu ya Andrea, ya kemampuan adaptasi. Jadi dia harus mampu melakukan adaptasi keilmuannya. Oh, dia berpikir global, tapi bertindak lokal untuk hal-hal yang penting untuk dia rasakan. Ini sangat penting. Ya, saya kira ini kekuatan yang dimiliki oleh saudara. Kita dengar dari Anda Fauzan. Oke. Apa kekuatan yang kamu miliki? Ya, ini mantan maksudnya. Nah, silakan ada moderator. Ya, oke, kita beri tepuk tangan dulu buat kawan-kawan kita. Jadi saya pikir begini, Prof. Ya. Yang paling ingin didengarkan oleh masyarakat kita adalah bagaimana menjaga konsistensi para caleg muda kita. Karena kalau mau dibilang kasarnya adalah caleg sekarang sudah dianggap buruk oleh masyarakat karena rame-rame yang terbaru adalah banyak caleg kita ditangkap oleh KPK karena korupsi. Dan mungkin ini bisa kita dengar bagaimana sih cara ini menjaga konsistensinya mungkin. Oke, begitu. Ya, boleh. Ya, siapa yang mau mulai silahkan. Ya, Bosan dulu. Jadi pertanyaan Om Iqbal, apa yang kau miliki
kemudian Kak Rudi bagaimana cara menjaga konsistensi seorang caleg ketika besok mungkin diberikan tanggung jawab. Yang pertama, yang saya punya itu saya orangnya suka berkomunikasi sama siapapun. Dan ini salah satu komunikasi itu yang paling penting bagi suatu anggota dewan. Saya bergaul dengan siapapun, saya berkomunikasi dengan siapapun, dan memang memasuki pileg ini saya sudah berangkat dari niat saya bahwa saya ini harus jadi pemuda yang bisa berkomunikasi kepada orang tua, kepada senior, dan bisa mengakomodir kaum muda, sehingga besok tidak ada disparitas antara yang muda dan tua, yang ada adalah kolaborasi. Kemudian bagaimana cara menjaga konsistensi, menjaga semangat caleg ini ketika mengemban amanah? Yang saya perlu buka, saya juga atau mungkin sebagian anak muda di luar sana tumbuh tertempa oleh trauma-trauma di bidang politik. Trauma-trauma yang kita dapatkan di bidang politik bisa saja sewaktu kita kecil. Apa yang kita buka televisi, yang di televisi, pejabat-pejabat yang ditangkap, anggota-anggota DPR yang lempar kursi. Kita tumbuh di masa-masa trauma seperti itu. Kemudian kita diperhadapkan pemilihan umum yang sudah kita sebelumnya melihat kursinya kosong, lempar-lempar kursi, tiba-tiba kita bisa memilih. Bagaimana caranya kita diperhadapkan seperti ini? Oleh karena itu kita tumbuh dengan trauma itu, kita tahu persis bahwa itu tidak benar menurut anak muda. Oleh karena itu inilah yang contoh yang menjaga supaya kita untuk tidak sejelek itu juga ketika di kalau kita sudah tumbuh dengan trauma itu, kita merasa itu kok anggota dewannya kursinya banyak, sedikit yang datang. Kita masih kecil, kita buka lagi televisi, ada yang orang tetangga. Kita sudah tahu bahwa itu tidak baik, itu sesuatu yang tidak benar. Maka itu saya rasa kelebihan anak pemuda-pemuda sekarang yang terjun tumbuh dengan trauma itu dan mengetahui itu tidak benar. Dan saya rasa momentum trauma itu yang akan menjaga semangat kita untuk tidak ikut-ikutan jelek seperti apa yang terjadi. Iya. Saya rasa itu yang bisa. Tapi kelihatan sekali Ocan ini ya. Ocan kadang-kadang dia memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Kelihatan sekali. Dalam beberapa kalimatnya itu saya banyak sekali yang diucapkan oleh anak muda. Dan kemampuan memilih diksi kata yang tepat itu adalah kemampuan berkomunikasi yang Mahir ya, Prof. mahir kelihatannya. Tapi jangan bilang lagi sama Bapak, Bapak lebih bagus daripada Pak. Bagus juga kayaknya kalau kita sering pernyataannya mungkin sama. Iya. Kita dengar ini, kita yang paling cantik di atas ini. Oke. Semangat. Ya. Jadi kalau kelebihan, menurut saya kelebihan saya sangat bersemangat. Saya tuh sangat senang ketika turun di masyarakat. Sebenarnya kalau turun di masyarakat seperti belusukan tidak asing lagi, karena semasa ayah saya kampanye dari Permadi dan kampanye kemarin, saya sering ikut belusukan bersama ayah saya. Begitu juga ketika ibu saya sebagai ketua tim penggerak PKK Kota Makassar, saya sering ikut sama ibu-ibu PKK lorong ke lorong ikut menilai, melihat perkembangan. Saya senang untuk turun melihat perkembangan masyarakat di bawah. Bagaimana mereka, walaupun mereka di dalam lorong, mereka tuh sangat bersemangat dan mereka tuh sangat sangat friendly dan sangat welcome kepada kita semua. Nah, saya juga cukup ambisi untuk ingin betul-betul bekerja buat rakyat. Selama saya turun itu model turun saya itu di masyarakat lebih ke belusukan. Jadi saya kurang suka kalau misalnya kita turun yang ada kayak acara-acara yang terlalu formal. Saya lebih suka kita belusukan dari rumah warga ke rumah warga, terus mendengarkan apa yang keluhan-keluhan mereka, dan kami selalu mencatat apa keluhan-keluhan mereka, dan itu sebagai PR bagi saya untuk nanti ke depannya. Dan tadi buat pertanyaan Kak Rudi yang persoalan supaya kantong kita ya. Persoalan kita tidak ikut-ikutan ya. Jadi saya sangat setuju dengan pernyataan Kak Ocean tadi bahwa sebagai milenial dari apa yang lalu-lalu sudah lakukan, yang buruk-buruknya tentunya kita tidak boleh mengikutinya sama sekali. Maka dari itu setiap kali saya turun, saya selalu meminta kepada masyarakat untuk mendoakan saya bahwa jika memang Allah menakdirkan saya untuk duduk nanti di
DPR, saya selalu minta agar saya semuanya mendoakan saya agar saya tidak berubah, karena tentunya mungkin saat ini saya bisa bilang begitu karena saya belum duduk, dengan gampang saya bisa bilang saya tidak mau begini, tapi kita kan tidak tahu godaannya bagaimana besarnya godaannya jika kita duduk di DPR. Makanya saya selalu minta didoakan supaya saya diberikan kekuatan iman dan selalu diberikan kekuatan dan konsistensi untuk selalu teguh pada pendirian saya dan dijauhkan dari hal-hal seperti korupsi, fitnah-fitnah dan hal-hal yang buruk-buruknya yang kita tahu selama ini politik bagaimana yang diperlihatkan. Iya. Kak Rudi, ini mereka kan akan melawan senior-seniornya. Ya, betul. Kalau dia melawan senior-seniornya, ya apakah di partainya atau di partai lain? Kira-kira dia punya modal apa anda ini untuk melawan para senior ini? Ya, kita mendengar bila mungkin kali ya. Ya betul. Ya. Baik, itu menarik saya kira. Ada yang sudah punya modal ini, kalau saya ini semua katakan. Iya. Ya paling tidak saya ingin ya tidak berarti bahwa anda di satu partai dan kemudian ini teman atau lawan ini kan bisa. Nah apalagi ada di satu dapil kan. Nanti biar saya di situ juga. Iya. Ini dia sudah punya modal nih. Ya sebagai anak milenial. Apakah dia punya kantong suara atau mungkin dia punya kantong suara lain yang kita tidak tahu. Betul. Ya. Apakah kita geledah hari ini? Bisa geledah. Ya. Mungkin ada yang mau silakan Andre dulu. Pastinya kita semua yang ada di depan sini pastinya berambisi untuk duduk, dan bagaimanapun itu kita tahu ada senior kita di lawan kita. Nah, bagaimanapun itu kita pastinya tetap bekerja dengan sekuat tenaga. Bagaimanapun biarpun itu senior, kita tetap harus bagaimana supaya bisa terpilih, karena tidak mungkin kita berani maju tetapi cuma mau menjadi penghibur saja. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kita anak muda adalah berambisi ini bagaimana caranya, apa yang kita inginkan apabila kita duduk untuk mewakili rakyat, dan pasti kita akan sekuat tenaga bagaimanapun itu kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Nah tentunya apa yang bisa menjadi keunggulan kita ya, misalkan para senior bisa berjalan bertemu dengan masyarakat yang kali sekali, ya kita harus lebih. Karena kita ini memang semangat anak muda kita ini memang tadi masih pelajar, belum ada pemikiran buat keluarga apa segala, jadi walaupun dari pagi sampai malam sampai pagi mau ketemu dengan keluarga ya tidak ada masalah. Iya. Jadi itu saja. Oke, saya potong dulu. Ini empat-empatnya belum ada yang berkeluarga. Empat-empatnya ini belum ada yang berkeluarga. Loh, wah. Ada semua. Ya selain kekurangan, ternyata kelebihan. Ya. Kelebihan waktu. Oke, silakan. Ada yang lain? Ya. Mungkin James. Ya, kalau menurut saya untuk melawan itu kita berawal dari niat aja dulu, Pak. Untuk duduk di DPR itu niat kita harus bersih pertama, supaya kita untuk bergerak lebih maju ke warga juga melihat kita bagaimana jadi upaya kita untuk memperjuangkan aspirasinya mereka. Maka itu menurut saya dari niat semua awalnya, Pak. Jadi kalau betul saya setuju dengan Bung Andre, kalau mau pagi pun kita anak muda sih maju terus. Iya. Full power, full gas full. Oke, baca kita dengar. Ya, jadi cara-cara apa menghadapi senior. Kembali Partai Gerindra di Dapil 3 Kecamatan Beringanaya dan Taman. Rasa-rasanya saya yang paling muda. Nah, anak itu kalau berlari pasti lebih kencang. Iya. Kalau menantang. Kalau melompat pasti lebih tinggi. Iya. Jadi rasa-rasanya di saat yang lain-lain bertemu dengan masyarakat, satu orang tersendiri pada masyarakat, karena dia lihat beda di satu sisi senior yang kemarin maju itu semuanya sudah berumur, dan ini tiba-tiba ada satu umur 23 tahun. Jadi rasa-rasanya muda itu juga merupakan berkah, jadi kita diingat orang. Itu. Kemudian apa bukan karena
para gadis-gadis kan menggandrungi gadis-gadis gitu. Nah. Mudah-mudahan ada juga deh. Kemudian apa yang kita tawarkan melawan incumbent itu susah-susah gampang, karena tentu senior-senior kita, apalagi senior yang sudah pernah merasakan solusi yang menjadi incumbent, dia memiliki track record sudah pernah menang di daerah itu. Dia sudah memiliki track record apa yang dia lakukan kepada masyarakat. Tetapi setiap periode saya pernah ngomong satu tokoh senior bukan dari Partai Gerindra, dia mengatakan periode keduanya ketika dia maju kembali di Kecamatan Piringkanaya Tarladrea, dari 9 orang incumbent yang bersama-sama dengan dia maju kembali, hanya 2 yang kembali duduk di DPR. Nah, karena itu sebenarnya incumbent juga tidak ada yang bisa menjamin dia untuk duduk kembali. Yang pasti itu cuma maju dan kiamat. Kemudian itu ya, kita mencoba menawarkan diri sebagai pilihan yang baru, dengan tentu membawa komitmen-komitmen yang mungkin tidak dirasakan, tidak didapatkan masyarakat oleh anggota-anggota DPR sebelumnya. Ini yang harus kita harus menjual trust, kita harus menjual komitmen itu sehingga masyarakat terbuka pikirannya, terbuka hatinya untuk menentukan pilihannya. Oke, parah ya. Oke, ya. Ini Anandaura kan mungkin ya, bukan mungkin ya. Untuk caleg DPR RI dapil selesai, pasti saya pasti dia paling termuda. Iya ya, termuda. Bukan hanya di dapil juga dan seluruh ini ya caleg. Enggak ya, masih ada lebih muda dari ada Aura. Kayaknya mungkin ada yang kurang lebih seumuran lah. Seumuran ya. Tapi untuk DPR RI pasti yang paling termuda. Nah, kita dengar dulu ini. Bagaimana trik-triknya ini untuk menghadapi yang senior dan incumbent? Ya, pertanyaannya ini buat saya pribadi cukup berat ya. Karena ya, bisa dilihat saya di dapil Sulsel 1 itu di dalam partai sendiri tuh lawannya tuh sangat berat. Sedang yang incumbent dan yang lainnya yang sudah berpengalaman, dan cuma saya satu-satunya yang paling muda dan yang baru sekali menyentuh politik pertama saya. Sama sekali bahkan itu awalnya makanya saya sangat takut karena ini bukan Makassar, bukan Sulawesi, tapi beberapa daerah, kota dan kabupaten. Makanya tuh pas lihat juga lawan-lawannya berat-berat semua. Aduh, saya agak takut pada saya baru terjun ke politik, saya tidak pintar public speaking seperti yang saya kan sudah jago sekali public speaking, saya tidak tahu public speaking, dan itulah yang membuat awalnya saya aduh gimana nih caranya. Ya kalau saya sih sekarang kalau saya turun saya bertanya kepada masyarakat apa yang kekurangannya dari caleg-caleg incumbent yang dulu. Jadi kita belajar dari kekurangannya dan kita tidak kita meyakinkan masyarakat untuk bahwa kita tidak akan seperti itu. Bagaimana caranya saya meyakinkan masyarakat bahwa insya Allah saya tidak akan seperti caleg-caleg yang dulu, karena mungkin kayaknya di bawah banyak yang bilang ada beberapa yang selalu pernah kembali lagi bertemu dengan konstituen-konstituennya. Ya seperti itulah yang berusaha selalu meyakinkan masyarakat bahwa insya Allah kami yang muda-muda ini akan berbeda, dan tentunya selalu pokoknya minta coba lah kepada masyarakat agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan yang dilakukan dengan incumbent-incumbent yang lalu. Tapi yang menarik kalau ini sebenarnya dia bertarung juga sama ibunya. Oh iya, bertarung sama ibunya. Kita bisa ditanya ya, bertarung sama ibunya. Di dapil yang sama. Di dapil yang sama. Wah, ini atur damai atau? Ya, saya juga tidak tahu sebenarnya istri apa begitu. Tapi nggak usah cerita lah, jangan sampai diatur damai juga. Oke, ada yang lain, Mbak. Nah, mungkin kita bagusnya kita sama-sama dulu peserta. Oh iya, sebentar bertanya ya. Karena dari tadi kayaknya menunggu kapan saya ini dikasih ruang untuk kesempatan bertanya. Oke. Ya oke, 2, 3 kapan dulu? 4 atau 4 menit? Ayo oke, dulu saja 4 orang dulu. Oke. Ya.
Saya bisa maju kan di sini? bisa maju ya. Bisa maju kan yang 4 orang tadi itu yang Satu dulu. ini ada kan tempat duduk 4 ini. Oh iya, bisa di depan ya, bisa di depan. 4 orang. Di situ. Ya, yang 4 orang tadi yang kata dia. Jadi mungkin Ya, maju di sini. kita satu. Ya, sebagai panelis. Ya. Kita jadikan dia sebagai panelis. Bisa. Kita kan moderator. Biasanya moderator lebih tinggi honornya. Biasa kadang-kadang juga pertanyaan ke panelis. Ya, tapi tidak apa-apa. Honornya lebih rendah. Oke, sama duluan. Oke, saya persilakan dulu sama yang baju hijau mungkin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati para karya-karya milenial yang luar biasa. Biasa. Perkenalkan saya Rizwandi Marsuki dari Majelis Etika Kalam ISMI, Ikatan Cendekiawan Muda Indonesia. Sebelum saya mulai, mungkin tadi kita sudah mendengar beberapa ulasan-ulasan menarik dari karya milenial dalam diskusi kita hari terkait masalah bisa apa. Tadi saya sempat mendengar ya ternyata yang menarik juga potensi dari mereka. Langsung saya katakan betul ada 4 majelis. Kalau kita lihat dalam konteks tahun politik hari ini, ya negara kita sebenarnya sedang diuji oleh kondisi masyarakat di grassroots level bawah. Yaitu mungkin kita persempit konteksnya masalah politik pragmatis. Ini yang menarik ini, karena cenderung karena pengalaman yang berhubungan caleg-caleg milenial ini, ya terkait masalah pengalaman yang masih minim tentunya mereka akan berhadapan dengan tipikal masyarakat yang berpengalaman. Nah ini pertanyaan saya ini, kira-kira bagaimana caleg milenial ini mensiasati ini sekelompok oknum masyarakat yang cenderung memanfaatkan kondisi politik tahun ini. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini pertanyaan singkat tapi berhati-hati untuk menjawab ya. Ini hati-hati menjawab nih. Ya. Saya anchor ini. Untuk jawab ini menghadapi ini. Tahu itu maksudnya. Hati ini. Ya, kedua. Bisa dicatat-catat punya. Ya, bisa jawab dulu. Oh, langsung dijawab. Oke. Ini dijawab perwakilan atau dijawab Bapak Budi perwakilan tadi? Bisa apa? Atau dua orang yang jawab ya? Dua orang mau saya atau kami tunjukkan dia baru atur satu